Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu kenal orang yang kayaknya kok kuat banget ya? Nggak pernah goyah gitu. Padahal mungkin lagi ada masalah besar, tapi dari luar kelihatannya tenang-tenang aja. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah curhat. Apa sih rahasianya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah psikologi di balik kekuatan diam-diam yang keren banget ini. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya nggak pernah ngeluh atau cerita soal masalah mereka? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka? Apakah ini tanda kekuatan? Atau jangan-jangan malah kerapuhan yang lagi disembunyiin? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pasti deh, kita semua punya paling nggak satu orang kayak gini di hidup kita. Tipe orang yang jadi pilar, yang kokoh banget pas dunia di sekitar kita rasanya mau runtuh. Sosok yang kalau ada dia tuh rasanya jadi tenang, tapi di saat yang sama misterius banget. Coba deh, sekarang bayangin sebentar, siapa nama yang langsung muncul di kepala kamu? Bisa jadi sahabat, keluarga, atau mungkin rekan kerja yang kelihatannya tuh selalu cool, selalu pegang kendali, nggak peduli seberapa gila tekanannya. Wajar banget kan kalau kita jadi nebak-nebak, ih dia orangnya tertutup kali ya, atau jangan-jangan sombong lagi? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pasti pernah kepikiran. Tapi, gimana kalau jawabannya bukan itu semua? Gimana kalau di balik diamnya mereka itu justru ada kekuatan yang luar biasa besar? Oke, di bagian ini kita akan bongkar semua mitos dan asumsi yang sering banget kita punya. Kita bakal bandingin langsung nih antara salah kaprah yang umum dengan realitas psikologisnya. Siap-siap ya, karena bisa jadi cara pandang kamu bakal berubah total setelah ini. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di kolom mitos, itu tuh label-label yang jujur aja deh sering kita kasih ke mereka. Dingin, sombong, atau malah kita mikir hidup mereka tuh enak gak ada masalah sama sekali. Tapi sekarang, coba geser pandangan kita ke kolom realitas. Yang kita kira dingin itu sebenarnya adalah keamanan batin. Yang kita anggap sombong, itu sebetulnya praktik validasi internal. Dan mereka itu ya jelas punya masalah. Siapa sih yang enggak? Cuma bedanya, mereka punya ketangguhan yang luar biasa buat ngatasin itu semua dari dalam. Nah, tadi kita udah sebut-sebut istilah validasi internal sama keamanan batin. Tapi, apa sih artinya dua konsep ini? Yuk kita bedah satu persatu biar jelas. Oke, kita mulai dari validasi internal. Gampangnya gini, kamu nggak butuh tepuk tangan orang lain buat tahu kalau kamu itu berharga. Kamu nggak nunggu persetujuan dari luar buat merasa cukup. Sumber approval itu datangnya dari dalam diri kamu sendiri. Nilai dirimu ya kamu yang tentukan, bukan jumlah likes atau pujian dari orang lain. Konsep ini nyambung banget sama yang namanya keamanan batin. Anggap aja ini kayak fondasi emosional yang kokoh banget. Kayak pohon yang akarnya dalam banget gitu loh. Angin badai mungkin bisa bikin daunnya rontok, tapi batangnya tetap berdiri tegak. Nah, itulah keamanan batin. Pas dua kekuatan ini gabung, jadilah seseorang yang stabilitas emosionalnya luar biasa. Oke, saya tahu. Ini mungkin kedengarannya agak teoritis banget ya. Jadi yuk kita bikin lebih gampang dicerna. Kita pakai analogi yang kayaknya semua dari kita pasti relate deh. Coba dengerin kutipan ini baik-baik. Keheningan mereka bukanlah kelemahan. Itu adalah suara kekuatan batin mereka yang sedang bekerja. Keren banget kan? Jadi, yang kita lihat sebagai diam atau sunyi, itu sebetulnya adalah panggung di mana kekuatan sejati mereka lagi beraksi. Nah, ini dia analogi zaman sekarangnya. Coba deh bayangin ada orang yang posting sesuatu di sosmed, murni karena dia emang suka sama postingannya itu, bukan buat ngejar likes atau komentar. Mau yang nge-like 0 atau ribuan, perasaan dia soal dirinya sendiri tuh nggak goyah sama sekali. Itulah contoh nyata validasi internal di era digital. Jadi, intinya, dan ini poin yang paling penting, mereka adalah sumber approval bagi diri mereka sendiri. Mereka nggak lagi mencari validasi dari luar, mereka menciptakannya dari dalam. Oke, setelah kita bongkar mitos dan ngerti konsep-konsep di baliknya, terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil buat diri kita sendiri? Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Jadi, apa aja yang kita pelajari hari ini? 1. Kalau orang nggak banyak cerita soal masalahnya, itu bukan berarti mereka sok rahasia. 2. Itu justru tanda validasi internal dan keamanan batin yang kuat. 3. Ini bukan cara menghindar dari masalah loh, tapi justru ini adalah bentuk ketangguhan yang sesungguhnya. Jadi ya, lain kali kita lihat ada teman yang tetap tenang padahal lagi kena badai, mungkin kita nggak akan lagi ngelihatnya sebagai orang aneh yang pendiam, tapi sebagai sosok dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang super bising kayak sekarang, yang seolah-olah menuntut kita buat terus sharing dan ngomong, apa sih sebenarnya kekuatan dari diam?
Jangan-jangan pelajaran paling berharga justru datang dari mereka yang nggak banyak bicara. Menurut kamu, apa makna kekuatan itu? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak.